Ketua Ansor Kesehatan Mulai, saya hormati juga sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa melaksanakan rutinan Jaya Ansor Amin Koromare. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan tiada halangan suatu apapun. Keduanya salawat salam yang kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana telah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan sampai terutamanya besok hari kiamat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Amin. Kepada sahabat-sahabat semua yang saya banggakan dan juga hormati, langsung saja pada malam hari ini kita bersabar intinya kita akan membahas tentang rukun sholat, yang mana sholat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam dan sebagai tiang agama. Sebelum saya menguraikan tentang rukun sholat, saya sampaikan terlebih dahulu sholat yang 5 waktu apakah dilaksanakan ketika Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu, karena segala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah penyempurna dari semua syariat nabi-nabi terdahulu. Makanya sholat 5 waktu itu dikerjakan dari nabi-nabi sebelumnya. Contoh, sholat subuh. Yang pertama kali melaksanakan sholat subuh itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau Nabi Adam itu diusir dari surga atau dikeluarkan dari surga, yaitu pada malam hari, maka dia merasa dirinya itu kegelapan, merasa dirinya itu tidak bisa melihat apa-apa, sehingga karena sudah dikeluarkan dari surga, otomatis dia berada di alam ataupun di bumi, dan di bumi kebetulan pada waktu itu malam hari. Setelah dia sholat 1 rakaat, tiba-tiba muncullah terbit fajar. Makanya sholat subuh itu ada 2 makna, yaitu yang pertama ketika dia merasa kegelapan, dia bersyukur. Keduanya, rakaat yang kedua itu merasa terang benderang karena sudah terbit fajar. Itulah 2 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi Adam ketika diturunkan dari surga. Terus selanjutnya sholat duhur itu juga pernah dilaksanakan ataupun dikerjakan pertama kali, yaitu oleh Nabi Ibrahim. Waktu itu ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, dia juga merasa khawatir. Walaupun itu sudah menjadi perintah dari Allah, tetapi dia merasa agak sedikit bimbang. Makanya dia sholat 4 rakaat itu pada waktu siang. Yang pertama
itu karena setelah dia sholat itu hatinya merasa tenang, akhirnya sholat yang pertama itu dia diberi ketenangan karena Allah telah menggantinya dengan seekor kambing kibas. Terus sholat asar juga sudah dikerjakan ataupun dikerjakan pertama kali oleh Nabi Yunus. Dia juga merasa kegelapan telah berada di dalam perut ataupun ikan hiu. Akhirnya dia keluar, barulah dia sholat 4 rakaat. Karena waktu itu belum dinamakan zuhur asar, hanya mengerjakannya pas berbarengan itu. Selanjutnya yaitu sholat maghrib. Yang pertama kali melaksanakan adalah Nabi Isa. Ketika dia keluar ataupun dari kaumnya yang memusuhi, ketika itu pas dalam kondisi ataupun waktu yang agak mulai gelap, karena dia bisa keluar dari kaumnya yang memusuhi, akhirnya dia sholat 3 rakaat. Terus yang sholat Isya pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa ketika dia selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan kaumnya. Dan dari situlah semua syariat-syariat Nabi terdahulu disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah dia melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari syariat-syariat terdahulu. Untuk itu, karena itu suatu kewajiban, maka setidaknya kita harus mengetahui sholat ataupun rukun-rukunnya sholat. Kan terdahulu juga sudah kita kaji tentang syarat sahnya sholat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang rukunnya sholat. Arkanus sholati utawi biro-biro sholat itu salah satu asyara itu ono 13. Jadi rukunnya sholat itu ada 13. Ada yang berpendapat 14 dan ada yang berpendapat 17. Yang benar yang semuanya benar. Karena pada prinsipnya ada yang tomaminah itu sujud langsung tomaminah, rukuk tomaminah itu di prinsip-prinsip tidak dijadikan satu. Tapi di sini yaitu yang 13. Al-awalu utawi kang awal an-niyatu iku niat makrunatan alaihi barangake ma'at takbiratul ihrami dalam sartane takbiratul ihram. Yang pertama yaitu niat. Niat berarti menjadi rukun. Kalau rukun, makna daripada rukun yaitu sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan bersama melakukan pekerjaan. Pada dasarnya rukun, fardu, wajib itu maknanya sama. Kalau wajib itu menjadi hukum, kalau rukun menjadi yang dikerjakan, fardu juga sama suatu. Tetapi ada perbedaan antara rukun dan wajib, yaitu pada satu bab, pada bab haji. Kalau bab haji fardu dan rukun itu maknanya beda. Kalau bab ibadah sama, hanya bab haji. Kalau orang berangkat haji atau mengerjakan haji, di situ meninggalkan rukun, maka hajinya tidak sah.
tetapi meninggalkan wajib hajinya sah, tetapi dengan syarat bayar kifarat dam atau denda. Tapi kalau meninggalkan rukun, tidak ada dam, tidak ada kifarat, tidak ada denda, tetap hajinya tidak sah. Dan dalam rukun sholat di sini yang kita bahas, niat juga bermacam-macam. Imam Ghazali itu adalah madhabnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam niat, dalam sholat dia beristihad di beda. Kalau Imam Ghazali niat dalam sholat itu adalah sunnah ataupun menjadi tidak wajib. Karena menurut Imam Ghazali, kalau niat dalam sholat itu kok rukun, berarti sudah dua bab. Niat diniati dan itu tidak sah. Menurut Imam Nawawi, niat kalau bab sholat menjadi rukun, kalau bab zakat dan lainnya itu menjadi sunnah. Dan di sini niat makrunatan ma'a takbiratil ihram. Niat bersamaan dengan takbir. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan ketika kita melaksanakan sholat usolli fardhul maghribi, salah rakaat mustaqbil bukati ada makmum ta'ala baru Allahu Akbar. Di sini kalau madhabnya Imam Syafi'i itu berarti lafaz usolli itu bukan niat, karena mahalun niat di qalbi. Niat adalah yang diucapkan ataupun dikatakan, diucapkan dalam hati, bukan usolli. Kalau kita mengucapkan usolli fardhul maghribi dan itu mengucapkannya dalam hati, dia sudah termasuk dalam niat. Kalau masih usolli diucapkan dengan lisan dan mendengar yang lain, itu masih lafadznya niat. Maka ketika kita niat, berarti kita apa yang kita niat itu diucapkan dalam hati dan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Contoh, Allah, ini kita hati mulai sudah bergerak. Apa yang kita niat sholat maghrib, berarti Allah, artinya niat musun atau sholli fardhul maghribi, salah satunya adalah imam lillahi ta'ala atau makmum lillahi ta'ala, bersama lillahi ta'alanya itu ketika bar. Kalau masih mengucapkan Allahu Akbar, nah, ini yang kita pertanyakan, niatnya kebaca atau tidak. Kalau Imam Ghazali itu berpendapat boleh mendahului dari Allahu Akbar ataupun mengakhiri dari Allahu Akbar, tapi hanya sebentar. Ketika berarti ada iman Akbar, tapi ini baru nilai ta'ala sedikit, tapi tidak boleh banyak. Tidak boleh kita bilang Allahu Akbar baru dalam hati ini niat sholat maghrib, itu tidak sah. Makanya di sini makrunatan ma'a takbiratil ihram. Dan disinilah niat itu membedakan antara perbuatan yang kita kerjakan. Allah
Kita mengingat, kita berhadap, kita akan bertemu ataupun kita menghadap Allah. Setidaknya ketika kita Allahu Akbar, kita orang awam itu susah untuk khusyuk. Maka dengan Allahu Akbar itu kita dapat mengingat. Berarti niat itu suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama melakukan pekerjaan. Niat yaitu diucapkan di dalam hati, bukan diucapkan dalam lisan. Dan niat itu harus sama dengan lafaz Allahu Akbar. Dari Allah mulai kita niat sampai Ma'imai Ta'ala atau Imam Alillahi Ta'ala, barnya itu baru itu makruh nata. Asani engkang kaping kalih utawi kaping pindho al-qiyamu ngadeg lil qadiri kaduwe kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Yang kedua yaitu yang menjadi rukunnya salat adalah berdiri pada salat fardu. Nah, bagaimana ketika kita tidak mampu untuk berdiri? Nah, tidak mampunya itu karena apa? Karena capek atau karena sakit? Karena capek tidak menjadi penghalang. Hanya dulu ada sahabat yang mana dia melaksanakan sholat sunnah sampai dia berpegangan dengan tali yang di atas untuk menjadi rambatan supaya dia bisa berdiri. Padahal itu sholat sunnah. Makanya ketika itu ditegur oleh Rasulullah, jangan dipaksakan ketika sholat. Kalau sholat sunnah boleh dengan duduk, tapi walaupun keadaan capek tidak masalah, sambil duduk. Tapi jangan menganggap ibaratnya sepedalah sholat sunnah kalau tidur, padahal dia masih mampu, karena yang lebih utama adalah berdiri. Jadi yang nomor 2 rukunnya sholat adalah berdiri pada sholat fardu. Kalau sholat fardu orang sakit gemetar ketika dia berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu, boleh dengan tidur miring. Kalau miring tidak mampu juga boleh terlentang. Terlentang tidak mampu dengan isyarat. Isyarat tidak mampu disolati. Jadi asal-usul kaping 3 itu takbiratul ihram. Jadi antara niat, al-qiyam, takbir itu satu gerakan, satu tempat. Niat tadi bersama dengan takbir, juga ketika waktu berdiri. Ar-rabi'u tarikan kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Membaca Fatihah di sini karena basmalah itu menjadi ayat atau masuk dalam surat Al-Fatihah, maka menurut Imam Syafi'i basmalah wajib dibaca. Tetapi kalau menurut Imam Maliki sama sekali tidak dibaca. Makanya jangan heran kalau wong sholat langsung alhamdulillah rabbil alamin tidak sama sekali dibaca, itu juga benar. Jangan disalahkan. Yang tidak benar itu yang tidak melaksanakan. Karena semua punya pendapat.
Imam Maliki sama sekali tidak membaca basmalah. Imam Hambali disunahkan walaupun sir, paling tidak minimal dalam hati harus dibaca. Itu Imam Hambali. Imam Hambali sama Hanafi sama. Basmalah itu harus dibaca walaupun pelan, walaupun itu hanya dalam hati. Tetapi kalau Imam Syafi'i dibaca jahar. Dalam hati ketika maghrib bisa subuh jahar lebih keras, ketika zuhur asar dirinya sendiri itu mendengar. Nah, Fatihah juga macam itu. Jadi berbagai pendapat itu semua berpedoman. Ada pedomannya, ada hadisnya. Sebenarnya hadisnya ada tapi belum tercatat. Al-khamisu ta'ika ma'abulimu wa ar-ruku ma'atumaninati dalam sartane tomaninah. Yang kelima rukunya sholat yaitu ruku beserta tomaninah. Tomaninah itu artinya antang. Seberapakah batas daripada tomaninah? Ada yang kadang-kadang sholatnya lebih cepat Allahu Akbar. Apalagi dulu yang kita sering melihat di YouTube kiriman-kiriman WA yang biasanya sholat tarawih 23 rakaat itu 7 menit. Kan jangan dipermasalahkan, loh itu juga sholat sunnah. Padahal atau makna biqadri subhanallah itu baru sebentar. Allah biqadri subhanallah itu sudah termasuk tomaninah. Hanya sedikit itu. Nah, wong sing sholat itu nek terlalu cepat, yo kesel. Terlalu lambat, pikirannya mau prono sedih. Pada dasarnya, kalau kita setidaknya pengen rada usul, ya kita harus mengetahui makna daripada yang kita baca. Sebenarnya semuanya macam itu. Doa, ya kita apa yang kita doakan, kita doa itu juga kita harus mengetahui makna arti. Karena kayak njaluk karo Gusti Allah ora ngerti dungane. Maksudnya apa yang kita doa, tapi maksudnya kita itu tidak tahu. Makanya yang lebih apel itu doa yang kita tahu. Orang bahasa Arab Gusti Allah ngerti. Gusti Allah bahasa Inggris, bahasa Jawa ngoko ngaca terus kalau apa Gusti Allah ngerti. Jadi apa yang kita baca ya setidaknya kita tahu. Begitu juga dengan apa namanya kita sholat, setidaknya kita mengetahui Bismillahirrahmanirrahim, lawan nyebut asmane Allah. Setidaknya ketika kita mengucapkan dalam lisan macam itu kita hati bergerak. Oh, alhamdulillah sebab puji pangkuatan perkara iki lek kakon Gusti Allah sebab kasih alam yang akan mengalam kabeh. Nah, seandainya macam itu, apakah ketika sholat kita teman-teman yang tidak sah? Sah. Yang tidak sah tadi orang yang tidak melaksanakan sholat. Al-maisuru la yasqutu bil maksur. Pun yang sulit itu tidak membatalkan atau berhubungan dengan yang mudah. Jadi apa sing kita ngerteni, apa yang kita ketahui, kerjakanlah semampu kita. Innallaha la yuhibbul Gusti Allah itu orang memaksakan kehendak hamba itu.
Asal disudah kapan kali tidak maaf toma minati dalam sartani toma minati tidak juga bersama dengan toma minat sami Allah liman hamidah. Yang di sini itidal, makna daripada itidal adalah apa? Seimbang. Sama dengan ciri khas orang NU itu adalah apa? Dalam berbuat itu adalah tidak seimbang, keseimbangan, seimbang dalam menggunakan dalil akli maupun dalil nakli. Seimbang dari pendapat Jabariyah dan pendapat Qadariyah. Makanya saat awal itu untuk menyeimbangkan badan. Asabi utakapan pindo iku sujud marrotaini kelawan ambal kaping pindo atau maminati dengan santane koma minat. Makna di sini kenapa rukuk dalam satu rakaat ini ya? Rukuk satu kali, i'tidal satu kali, tetapi sujud di sini marrotaini kelawan ambal kaping. Kenapa setiap rakaat sujudnya kan jadi dua? Hanya sujud, yang lainnya semua satu ya kerjakannya. Ini ada apa ya? Untuk menjadikan kita mengetahui makna daripada sujud. Apa maknanya? Kok iso sujud berpindu padahal ya pisan kabeh, rukuk ya sepisan, i'tidal ya sepisan, tapi sujud kok berpindu? Untuk menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Sujud yang pertama. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah, maka dia akan juga dikembalikan ke tanah. Makanya sujud ke tanah. Awalnya dia ciptakan, dia berdiri, dalam arti hidup di atas bumi. Setelah dia hidup, maka dia akan dikembalikan ke dalam tanah, yaitu dikubur. Itu makna daripada sujud dua kali. Jadi sujud yang pertama itu kita untuk mengingatkan bahwa kita itu diciptakan atau asal mulanya itu Nabi Adam itu adalah dari tanah, dia nantinya juga kembali ke tanah. Dan sekarang ini Islam yang ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah yang kita ikuti. Kenapa kok kita mempunyai sifat yang namanya tasamuh atau toleransi? Kita mengingatkan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, itu bukan satu tempat, dari berbagai penjuru, empat arah mata angin, yo timur, barat, tidak satu. Itu untuk perlambang bahwa manusia itu setelah diciptakan itu dari berbagai penjuru itu menjadi satu. Rukun. Tidak usah kita menghina suku, bangsa, ras dan agama, karena itu semua awalnya itu satu. Makanya diambil ya, Nabi Adam itu diambil tanahnya ketika mau diciptakan itu dari berbagai penjuru. Tidak hanya satu tempat langsung Allah menciptakan di situ. Tidak. Asaminu utawi kaping 8 pada julusu lungguh bena sajadata ini dalam antara sujud loro atau maminate dalam sartane maminate yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud beserta koma minat. Dan duduk itu juga ada makna.
semuanya itu sebenarnya yang kita kerjakan. Sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Itu semuanya memang sudah digariskan oleh Allah. Nabi Muhammad niku asal namanya Ahmad karena populer dengan nama Muhammad. Ahmad alif ha dal mim. Ahmad. An itu menggambar orang itu ketika berdiri, alif. Haknya itu rukuk, dalnya itu orang menggambarkan dan duduk, dan mimnya itu sujud. Itu memang semuanya sudah kehendak Allah, memang sudah bahwa nantinya Ahmad itu akan menjadi Nabi akhir zaman dan yang akan meneruskan ataupun menyempurna dari syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat itu sebelum Nabi dilahirkan itu pun sudah ada yang melaksanakan sholat. Atasi'u utai kakaping somo iku al-julusul akhiru lungguh akhir tahiyat akhir. Makanya dan di sinilah baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir ya. Di situ kita mengingatkan asal mulanya Nabi menerima wahyu. Makanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dialog antara Kanjeng Nabi kali Gusti Allah. Ketika Kanjeng Nabi itu sudah sampai Sidratul Muntaha, Allah langsung memberikan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ucap assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kan tujuannya awake dhewe kaum Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diulangi salam kali Gusti Allah iki, ya dia mengucapkan dan dia tidak lupa dengan umatnya. Kanjeng Nabi ini apa yang diberikan mau apapun apa yang diucapkan hanya umatku seorang mulia orang mikir anake kok arep omongan apa putuku arep mangan apa lan nek kaya wae kan sing dipikir kon aku mati anakku arep mangan apa ora mikir dia Kanjeng Nabi umat dipikir. Al-Asyuru dari kakak 10 itu at-tasyahudu maca tasyahud fil julusil akhiri ke maca tahiyat fil julusil akhiri yang dalam lungguh kang akhir at-tahiyatul mubarakatus. Al-Hadi Asyara Mudah kami 11 pada sholatu maca sholawat ala Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhiri yang dalam lungguh kang akhir. Di sini batas makasih tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ketika kita tahiyat awal berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki Allahumma sholli ala Muhammad iki batas tahiyat awal. Baru ngatir ampun nek wis mulai wa ala ali sayyidina Muhammad sak keluargane keluarga berarti wis tahiyat
akhir. Dan ini jenengan sholat sunnah. Contoh sholat tarawih. Kenapa cepat? Kadang-kadang asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah sah karena itu sudah menjadi batas tahiyat akhir. Asalnya asara wa tarikan kaping 12 tertibur arkani ngerti rukun utawa urut-urute rukun. Yang ke-12 yaitu tertib dalam arti adalah berurutan dari niat, baca Fatihah, i'tidal, sujud sampai tahiyat akhir itu termasuk tertib berurutan. Asalisa asaro bukan kerapin beda ke atas 50 ulah mulut salam kang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdal mana sih ketika kita kadang-kadang ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan enten ada salam itu semuanya baik, tapi ada yang afdalnya. Kalau ketika sholat fardu yang lebih utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada kaidah fikih, maka aksaru fa'lan karena aksaru fa'lan. Siapa yang mengerjakan lebih banyak maka banyak pula pahalanya. Tetapi ada pengecuali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya banyak, tetapi dalam bab sholat itu yang lebih utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tambahi warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika sholat jenazah itu lebih utama yang tambahan masing. Kalau fardu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala azza wa jalla warahmatullahi itu lebih panjang. Tetapi salam ketika mengucapkan kepada yang lain juga yang lebih utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala sesuatunya itu ada tempatnya. Sama dengan ketika kita sholat, kalau kami mengikuti kaidah maka aksaru fa'lan karena aksaru fa'lan yang lebih banyak adalah banyak pahalanya, yang sedikit adalah lebih sedikit pahalanya. Ketika kita sholat setelah surat Al-Fatihah terus membaca surat yang dalam Al-Quran itu lebih panjang, tetapi tidak sampai satu surat, walaupun itu panjang, lebih utama adalah bacaannya surat sedikit qul huwallahu ahad tapi sampai lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi apakah tidak ya semuanya boleh, itu kita yang bahas adalah keutamaannya. Lebih utama membaca surat dalam sholat itu yang satu surat pun lebih utama dibandingkan dengan bacaan panjang tetapi tidak pun satu surat. Terus di sini ketika mungkin dulu sudah kita bahas juga, ketika ada sujud terus kita belum melaksanakan tahiyat awal ataupun kita ragu, aku ini sholat ini 3 rakaat
Apa sing rokokan? Aku ini wis tahiyat awal. Opanya aku urung tahiyat awal. Apa aku wis pernah aku wis telung rakaat atau 4 rakaat itu pasti dalam hati akan bukan itu, karena kita kadang-kadang ketika sholat pikirannya aduh aku seperti di tanggal bisa mulai tanggal 6 aduh bagian aku kapan itu wajar kita umum. Makanya Imam Nahrawi ketika orang awam itu bersolat setidaknya ada 3 titik yang perlu kita tidak boleh dilupakan ataupun kita pikirannya kemana-mana. Satu, ketika ada yang beberapa ketika ini wajah tu wajhiya, berarti dalam surat Iftitah itu bukan termasuk rukun. Tetapi ketika kita baca itulah kita benar menghadap sampai ketika ini wajah itu sebentar saja ya, kita ingat kepada Allah. Terus yang kedua, ada yang berpendapat yang pertama itu ketika Allahu Akbar. Nah, itu yang di awal. Kalau kita tidak membaca tidak. Terus Al-Fatihah iya karena budu wa iya nasta'in. Yang ketiga ketika asyhadu alla ilaha illallah. Wis telu kudu di tebot kira tetap kira madhep karo Gusti Allah. Liyane kuwi wis mikir liyane ora apa-apa. Nah, ngene wong angel nek konku wis beda karo sahabat Ali. Ora sobat Usman, dia namanya sobat Usman. Gas. Iki kan ide ora. Sahabat itu sih kuat paling kusuk. Kalah tapi akan itu berarti ketika kita sholat berapa sih yang kita kerjakan, apakah masih 1 rakaat atau 2 rakaat kita lupa. Maka ada kaidah man tayaqqana billah wa syaka minal qawli atau kafir humila al qawli. Ketika kita lupa dalam rakaat, maka yang diambil adalah yang paling sedikit. Sampai mengatakan aduh aku wis 3 rakaat atau rakaat, maka kita yakinnya adalah masih 2 rakaat. Aku wis 3 rakaat 4 rakaat, berarti yang kita ambil 3 rakaatnya. Aku wis tahiyat awal turun, walaupun tadinya memang sudah karena aku mau tahiyat awal turun, berarti kita setelah itu kita tahiyat awal kami pikir. Beda dengan kita kalau melaksanakan puasa. Kalau puasa biasanya ada 2 versi, kadang-kadang ono sing isih ora poso, ono sing isih poso. Tapi kalau ragu, maka itu puasanya tidak boleh. Ragu dalam menentukan puasa. Kalau ragu, aku ragu ya kalau poso pura, ya jangan puasa. Kalau ragu, beda dengan keyakinan ketika kita beribadah berbeda. Ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisa. Yakin tidak menghilangkan keraguan. Contohnya yaitu contoh bab wudu. Wudunya aku mau wis wudu, iki wis bakal turun. Aku mau pernah wis wudu, tapi aku wis suwe wis promo-promo apa bakal turun. Maka dengan kaidah al-yakin mulai yuzalu bisa, ya kita mantep sampai nantep huruf batal tetap masih tidak batal, karena kaidah
al-yaqinu la yuzalu bisak itu ada perinciannya. Al-aslu bahu makana ala makana. Awalnya itu kok ada, maka akhirnya juga ada. Berarti awalnya mempunyai wudhu, akhir tetap masih mempunyai wudhu belum batal. Sahabat-sahabat semua, saya banggakan mungkin sekian dulu pembahasannya dapur bersolat, karena mungkin ada pembahasan-pembahasan lain. Nanti kalau terlalu panjang juga nanti banyak yang kita bahas, juga nanti terlalu lama. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Haryadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa. Namun sebelum doa dimohon kepada Ustaz Abdul untuk memberikan petuah keansoran untuk sahabat-sahabat. Semoga dengan kalimat-kalimat panjenengan sahabat-sahabat semua bisa lebih mengerti dan lebih semangat untuk berorganisasi di Ansor. Kepadanya Ustaz Abdul Rahman dipersilakan.